gagal di pendaftaran pertama itu, aku akhirnya kerja jadi kuli bangunan selama 3 bulan. Selama 3 bulan sambil nunggu ada pendaftaran lagi. Selanjutnya aku mengikuti tes yang kedua dan alhamdulillah diterima jadi seorang prajurit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare, Mas? Alhamdulillah saya Mbak baik-baik saja. Gimana kabarnya Mbak di sana? Oh, alhamdulillah di sini Semoga juga baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Aku mau nanya-nanya tentang Anda menjadi seperti ini gitu. Bolehkah? Boleh, cuman ya kalau cerita dari awal sampai akhir waktunya nggak cukup. Cuman ini sepatah dua patah kata aja yang tak sampaikan, mungkin bisa memotivasi untuk semuanya. Ya, ya, ya. Ya nggak usah lama-lama, 30 menit juga nggak apa-apa. Ya, kalau lama lebih asik katanya mbaknya ini. Iya, kalau lama asik, cuman karena kamu juga lagi dinas, lagi tugas kan ya, nggak bisa lama-lama juga. Awalnya kamu bisa masuk jadi tentara itu gimana sih? Awalnya itu dari kecil kan sudah ada niat, ada impian untuk menjadi seorang prajurit ini. Dari awal udah niat dan selalu mendapat dukungan dari kedua orang tua, walaupun orang tua saya sejak umur 4 tahun itu sudah ditinggal oleh kedua orang tua, pisah. Jadi dulu waktu kecil aku umur 4 tahun itu kedua orang tuaku sudah pisah. Jadi aku hidup bersama ibu dan nenek dan kakek dan satu kakakku perempuan. Setelah itu dulu ibu kan kerjanya di pasar ya, pasar Madiun, kan aslinya Madiun. Kan melihat nanti mosok kok kerjanya kayak gini, engkau besok nasib anakku piye kan ngono. Akhirnya ibu pergi kerja ke luar negeri. Pertama itu di Arab Saudi selama 6 tahun ya. Setelah itu di Taiwan sampai tahun 2014. Iya. Jadi aku selama hidup mulai 4 tahun sampai lulus sekolah itu bersama nenek dan kakek. Setelah lulus sekolah, nah itu ada pendaftaran TNI Angkatan Darat. Terus aku ikuti tes. Yang pertama itu aku gagal di pendaftaran pertama itu. Aku akhirnya kerja jadi kuli bangunan selama 3 bulan. Selama 3 bulan sambil nunggu ada pendaftaran lagi. Selanjutnya aku mengikuti tes yang kedua dan alhamdulillah diterima jadi seorang prajurit seperti ini. Subhanallah, butuh pengorbanan. Ternyata aku kirain dengan apa? Pengorbanan. Mungkin aku mikirnya kamu bisa seperti ini tuh kamu anaknya ya maaf sebelumnya orang punya kayak gitu. Kadang aku berpikir gini, orang yang nggak punya apakah bisa menjadi seorang prajurit TNI kayak gitu. Ternyata nggak semuanya ya. Kalau kita mempunyai keinginan, terus kita memang berusaha dan berdoa, pasti juga akan terkabul juga ya keinginan kita seperti itu ya.
Ya intinya raihlah mimpi setinggi langit, kan ada pepatah seperti itu. Iya. Ya kita harus kejar mimpi itu dan selalu berusaha dan berdoa. Dulu aku dari kalangan orang biasa, orang tani dulu. Jadi ya hari-hariku dulu waktu sekolah, pulang sekolah ya membantu di sawah itu. Ya, semoga saja pengalaman Anda ini bisa memotivasi untuk adik-adik kita yang mempunyai cita-cita, mereka bisa nggak minder gitu loh dengan keadaan orang tuanya yang begitu biasa seperti itu. Mereka itu nggak minder, biar mereka ini ada punya semangat, terus bisa memotivasi adik-adik kita semangat kayak gitu. Ini sangat bagus loh, maksudnya perjuangan dari awal Anda menjadi seorang prajurit TNI Indonesia itu, dari Anda hidup dengan kakek dan nenek, terus ditinggal sama ibu ke luar negeri bekerja, hidup sama kakek nenek aja, terus sampai Anda diterima menjadi TNI seperti ini pun kakek dan nenek itu tidak tahu, dan beliau itu dua-duanya sudah meninggal seperti itu, Kak. Ya, dulu jadi waktu masih lulus sekolah itu nenek dan kakek itu masih ada. Sampai aku mulai ikut tes pendaftaran itu masih ada, sering ngasih uang saku untuk tes itu. Sering dulu kan di rumah nggak punya uang, ya akhirnya jual gabah itu untuk pergi ke tes. Sampai tes terakhir, terus kakek dan nenek itu akhirnya tidak ada. Jadi nggak tahu kalau cucunya ini jadi seorang prajurit lolos, itu nggak tahu. Tahunya kan masa tesnya sampai akhir tuh tahu. Cuman waktu pengumuman lolos jadi TNI, jadi prajurit itu nggak tahu. Itu yang sangat sangat menyentuh hati itu. Iya. Tapi aku nggak lupa pada kedua nenek kakek. Iya, ini mungkin sebuah keikhlasan kakek dan nenek Anda mengasuh Anda, sehingga dia itu memang benar-benar ikhlas mengasuh Anda sampai Anda sukses seperti ini. Inilah impian kakek dan nenek Anda seperti itu mungkin ya. Ya mungkin sama Tuhan pun dikabulkan gitulah. Ibarat kamu mempunyai cita-cita yang mulia seperti ini untuk mengabdi kepada bangsa, terutama kepada bangsa Indonesia, untuk menjadi prajurit. Maka dari itu mulai dari nol, memang betul dari nol itu Anda berjuang sampai sekarang bisa menjadi prajurit, terus bisa mengabdi kepada bangsa seperti ini. Ya ini buat sangat sangat membangun pada para pemuda yang mempunyai cita-cita ataupun mimpi seperti Anda, tetapi mereka memang dari kalangan orang yang biasa seperti itu. Ini sangat mendukung sekali ini kalau sangat menginspirasi menginspirasi. Ya, pesannya ya untuk adik-adik yang mungkin yang mungkin mau menjadi seorang prajurit, ya intinya rajin belajar, pokoknya berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Itu setiap apa yang ibu katakan untuk kebaikan kita kedepannya nanti, nggak karena kedua orang tua itu marah, itu bukan karena benci, nggak, karena untuk mengarahkan ke depan nanti biar agar kita menjadi orang itu loh, jadi orang sukses. Intinya terutama itu. Ya, ini aku salut banget. Ini aku ketemu dengan Anda, bisa sharing, terus kita bisa tahulah gimana perjuangan Anda untuk menjadi seorang prajurit Indonesia yang bisa mengabdi kepada bangsa Indonesia. Itu beginilah perjuangan Anda. Ini sangat bermanfaat, terus sangat memberi suatu motivasi besar banget untuk adik-adik yang besok mereka ingin menjadi
mempunyai cita-cita seperti Anda seperti ini itu sangat bermotivasi sekali ini. Ya intinya pokoknya rajin belajar, rajin sekolah, jangan pernah bolos, terus rajin olahraga juga, lari, renang, itu semua untuk mendukung dalam perjalanan mengikuti tes nanti ke depannya itu. Rajin-rajin belajar, rajin sekolah, berbakti kepada orang tua, sholat, berdoa, selalu utamakan itu. Ya, setiap usaha dan doa itu tidak akan pernah mengkhianati hasil yang pasti itu. Karena ada kemampuan, ada niat, kemauan, dan satu lagi modal itu juga sangat penting ya. Kalau kita nggak ada modal pun juga kita mau mengarah atau menuju ke suatu hal itu juga sulit. Ya maka dari itu kita harus usaha, berdoa. Yang penting ikhtiar lah, itu faktor utama untuk kita menjadi sukses. Itu kunci sukses itu. Kunci sukses hidup seperti itu. Ya mungkin ini Mbaknya sendiri sudah lama bekerja di luar itu? Oh, aku alhamdulillah ini aku di luar ini udah mau 5 tahun ini. Aku juga single parent kok. Kayak seperti mama Anda. Tapi tapi gini loh, seorang ibu itu dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk anaknya, terutama untuk masa depan anaknya. Yang terbaik itu pasti. Makanya ada apa? Ya, itu memang betul sekali. Kasih ibu memang betul sekali sepanjang masa itu pasti, dan nggak akan pernah kita bisa membalasnya. Ya dulu kan seperti itu, memang sangat perjuangannya ibu itu sangat besar sekali, karena dulu kan sebelum pergi ke TKW itu kan dulu kerjanya di pasar besar Madiun. Seperti itu kan, ibu juga mikir, masa ini ibu bicara seperti itu, masa saya kerja seperti ini terus gimana nasib anakku ke depannya nanti. Akhirnya nekat pergi ke luar tuh, ya mengubah nasib lah, mengubah nasib. Dan dari perjuangan ibu itu nggak sia-sia, akhirnya bisa menjadikan anak-anaknya ini menjadi orang sukses yang sekarang ini. Ya mungkin ini dulu aja perbincangan kita. Lain kali kita sambung lagi. Terima kasih atas waktu yang bisa diberikan untuk aku, bisa tahu gimana perjuangan Anda mulai dari nol sampai berhasil seperti ini. Ini bisa memotivasi buat adik-adik kita, para pemuda-pemuda kita ini yang bakal menjadi penerus bangsa seperti itu. Ya mungkin ini dulu aja yang kita omongkan ya. Mungkin aku akhiri ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Sama-sama, sudah aku yang meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan. Pastinya saya akan selalu jaga kesehatan aku. Terima kasih atas waktu dan kisah-kisah dan ceritanya ya Mas. Terima kasih banget udah berbagi. Terima kasih.